Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini malam ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar, yaitu pada materi tugas atau yang diberikan oleh Bapak Dr. Syahabuddin Said MSI. Selamat malam Pak, mohon izin menyampaikan materi terkait dengan tugas pada malam ini, terkait dengan tugas Pakarti. Izin menyampaikan lanjut terkait materi pada hari ini adalah, yaitu pada tujuan umumnya peserta workshop Pakarti diharapkan mampu untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Bagaimana kita sebagai dosen pengajar itu harus mampu memahami dan mengembangkan setiap strategi pembelajaran yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Yang keduanya juga adalah bagaimana kita mampu memotivasi diri serta mahasiswa agar mereka itu terus belajar. Karena apa? Kita sebagai dosen itu harus memberikan dorongan kepada mereka atau memberikan dorongan kepada mahasiswa, bukan hanya pada mahasiswa tapi termasuk kita juga sebagai dosen, itu agar mempunyai referensi yang banyak dan juga memiliki tugas yang banyak, agar ketika kita sampaikan kepada mahasiswa, agar ini juga sebagai peningkatan kompetensi atau kualitas belajar kita. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya di dalam tujuan khusus pembelajaran ini, yang pertama, bagaimana saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi bagaimana nih cara kita memberikan atau menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan perguruan yang lain tentu itu strateginya itu berbeda dan masing-masing, karena ini juga adalah bagian daripada kualitas yang harus diterapkan. Yang keduanya adalah bagaimana kita juga menjelaskan bagaimana cara motivasi belajar itu di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu memberikan motivasi seperti apa gitu kepada mahasiswanya atau juga kepada dosen-dosen terkait di dalam menyampaikan materi, agar bukan hanya secara seremonial saja materi yang disampaikan, tapi pada pelaksanaannya juga mereka mampu melaksanakan itu dan termotivasi di dalam setiap belajarnya. Yang ketiganya adalah bagaimana kita juga mampu menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi tersebut, karena di dalam perguruan tinggi tersebut itu seharusnya kita itu sebelum mahasiswa mengetahui isi-isi dari materi yang kita sampaikan, kita harus terlebih dahulu sebagai dosen harus memiliki dasar yang kuat dan referensi yang kuat. Jangan sampai ketika mahasiswa pengetahuannya lebih, ketika itu juga dosennya juga harus lebih dari itu. Agar apa? Agar kita juga tidak merasa sama mahasiswa itu kok dosennya tidak lebih paham daripada saya. Jangan sampai seperti itu. Yang selanjutnya di dalam definisi, apa sih? Ini saya ingin menjelaskan terkait dengan definisi baik strategi pembelajaran. Apa sih strategi itu? Strategi itu adalah sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan juga eksekusi sebuah aktivitas di dalam kurun waktu. Jadi strategi itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mahasiswa, baik itu terkait dengan gagasannya, perencanaan, setelah itu pelaksanaan di dalam aktivitas terhadap sebuah kurun waktu yang ada. Lalu pembelajaran adalah proses interaksi kita dengan mahasiswa
Jadi kita ini dosen dengan mahasiswa ini bagaimana agar ketika setiap materi yang disampaikan itu mereka juga mampu terserap. Karena antara peserta dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar itu jangan sampai apa materi yang kita sampaikan mereka tidak paham sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi seperti itu. Nih, saya ingin menjelaskan terkait apa sih itu dosen. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mampu mentransformasikan dan juga mampu mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Itulah. Lalu mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi seperti itu. Jadi dosen itu adalah sebagai seorang pendidik profesional dan juga sebagai orang ilmuwan yang mampu memahami tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian seperti pasal 1 ayat 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi seperti itu. Ya, jadi itulah materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam hormat Pak Dr. Syafuddin MSI. Undur diri jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.